Nama saya Ya. Nama saya Leonardo Yatipai dari Irian Jaya. Nah, di kabupaten mana kamu? Paniai. Hah? Paniai. Paniai. Kelas berapa sekarang? Baru naik kelas 6. Kelas 6 juga. Umurnya berapa? Ya. Umurnya berapa kamu? 12 tahun. 12 tahun, kelas 6 persis ya. Lantas yang dari ini Kalimantan sampai Kalimantan, ada? Kalimantan, coba ini. Yang dari Kalimantan ini, berikan. Dari Kalimantan mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Juga sudah kelas berapa? Naik kelas 6. Kelas 6. Nah, kelas 6. Kemudian sekarang daripada anak-anak ini ingin mempunyai cita-cita apa? Kelak kamu menjadi besar. Coba kamu. Wah, apa? Menjadi Presiden seperti Bapak. Oh, bagus. Tapi presidennya itu hanya satu, ya dah, ya. Seluruh Indonesia presidennya hanya satu. Jadi harus direbutkan oleh 190 juta. Kamu juga ingin jadi presiden? Ya. Ingin menjadi presiden juga? Ya. Ya, kalau tidak jadi presiden jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Wah, bagus, dokter dibutuhkan. Sekarang dari antara anak-anak apa yang ingin menyampaikan sesuatu kepada saya? Coba tanya. Nah, sana ini berbicara. Tanya, ini, berikan sana. Ya. Apa yang ingin sampaikan kepada saya? Nama saya Erwin Rahadi dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat NTB. Dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah. Apa kamu mau menyampaikan apa pada saya? Saya mau nanya. Ya. Iya, Nanya boleh. aja, boleh. Iya, boleh nanya, boleh. Tidak usah malu-malu. Apakah orang cacat itu bisa jadi dokter, Pak? Dokter? Bisa. Kenapa tidak bisa? Yang cacat kalau kecuali cacat mental barangnya tidak bisa. Tapi kalau cacat tubuh pasti bisa. Karena juga ada mulai apa? Kalau cacatnya mulai kecil itu adalah bisa belajar. Bisa membaca, menulis, misalnya cacat buta seperti Helen Keller saja. Itu juga lantas menjadi pemimpin dunia ini. Itu juga cacat. Gitu. Jadi bisa asalkan mau belajar. Lantas belajarnya ada huruf sendiri kalau orang mana tahu? Orang cacat mata buta itu ada hurufnya sendiri. Jadi bisa gitu. Tidak perlu khawatir. Tadi ada anak-anak yang cacat tadi, ya, tidak perlu khawatir bahwa sholat cacat itu lantas tidak ada gunanya. Masih ada gunanya. Yang penting adalah semangatnya, semangat belajar, nanti semangat mengabdi kepada negara dan bangsa. Itu. Dan semangat untuk menolong sesama manusia. Semuanya bisa dalam batas kemampuannya masing-masing. Karena itu mulai kecil harus sudah mempersiapkan dirinya mempersiapkan itu. Mas, ya, siapa lagi? Ya, Demang. Nama saya Ruri Prihatini Lubis dari Sumatera Utara, Kota Madia, Medan. Ya, Horas. Horas ya. Pak, saya mau tanya, berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang yang tinggal di garis kemiskinan? Kemiskinan. Jumlah. Seluruhnya 190 juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sekarang tahun 93 kita sensus itu masih 25.900.000. 25,9 juta rakyat Indonesia. Dan banyak, yang menempati kurang lebih 20.666 desa tertinggal. Masih banyak ada? Banyak, Pak. Tapi juga yang sudah kita entaskan daripada kemiskinan sudah banyak. Itu selama 25 tahun ini dari 60% sekarang tinggal 13%. 13% dari jumlah yang sudah lebih tinggi. Jadi sudah banyak yang kita tertolong, tapi masih ada yang juga belum menikmati pembangunan itu, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itulah kita memasuki Pelita 6 itu berjuang untuk mengentaskan mereka. Di antara anak-anak pun juga nanti bisa membantu di desanya masing-masing, ya. Nah, kita. Terima kasih, Pak. Baik. Apa lagi? Coba lagi? Ya, nih, kamu jadi presiden, kamu tanya lagi. Ya. Nama saya Andi Faisal Patajani, berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Oh, gitu Selatan. Saya mau tanya, sejak kapan Bapak bercita-cita menjadi presiden? Wah, ini ya. Sebenarnya kalau terus terang karena kehidupan saya dulu, Bapak dulu pada waktu jalan penjajahan sangat menderita. Sekolah aja dapat dikatakan
mudah gitu. Satu desa itu yang sekolah hanya saya sendiri, lainnya tidak. Begitu pula mengenai keadaan dan kehidupan pada waktu itu memang tidak mudah. Tidak hanya sekolah, tapi untuk hidup sehari-hari pun juga susah. Tidak seperti sekarang, kamu itu sudah menikmati daripada hasil perjuangan dan hasil pembangunan. Cita-cita saya pada waktu itu hanya ingin berjuang saja, berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dan telah berhasil, sekarang berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu. Jadi terus terang saja, dulu saya tidak mempunyai cita-cita menjadi presiden, gitu. Nah, jadi hanya kemudian secara kebetulan, kemudian di tengah jalan berjuang ini, rakyat mempercayai pada saya untuk menjadi presiden. Itu jadi lain. Kalau kamu boleh cita-cita, tapi dulu saya tidak mungkin untuk bercita-cita menjadi presiden itu tidak mungkin, gitu. Tapi toh di tengah jalan perjuangan Tuhan mengizinkan pada saya dengan dukungan rakyat saya menjadi presiden, gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Lagi, ya. Ini, segitu nih, coba. Apa? Nama saya Hamli dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bangkai. Saya mau tanya, mengapa presiden di Indonesia cuma satu, padahal Indonesia sangat luas? Ya terang gitu. Nanti kalau presiden itu hanya satu untuk memimpin negara dan bangsa itu. Kalau sampai 2-3 itu, nanti lantas tidak bisa berjalan dengan baik. Banyak pemimpin, banyak kapten, kemudian lantas ya negara menjadi rusak gitu. Tapi terang bahwasanya presiden yang satu ini hanya melaksanakan apa yang diputuskan oleh rakyat, ya, melewati MPR menentukan garis besaran negara. Walaupun satu, tapi sebetulnya terikat kepada garis besaran negara, terikat kepada Pancasila, terikat pada Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang tidak boleh, menurut undang-undangnya memang hanya satu, tidak boleh satu aja hanya untuk 5 tahun. Setelah 5 tahun boleh dipilih lagi untuk berapa? 5 tahun. Setelah 5 tahun, kemudian lantas pertanggungjawaban bisa juga dipilih lagi untuk berapa? 5 tahun. Begitu seterusnya, ya. Nah, kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Karena siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh salah? Karena hanya ingin tahu saja. Nah, kalau di rumah juga begitu, kan tidak ada bapak 2-3, ya toh? Bapaknya kan yang satu toh? Nah iya, yang memimpin rumah tangga ini bapak, hanya satu juga. Ya. Sama lagi ini, ya. Ini yang kali gantian. Nama saya Sakina dari Kalimantan Selatan, Kota Madia, Banjarmasin. Saya mau tanya Pak, apa wanita itu bisa jadi presiden? Bisa sama hanya itu, sama, boleh. Dan gitu. harus sekolah di mana Pak? Hah? Ya, sekolah sama saja. Persyaratannya menjadi pemimpin yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan juga bertabiat baik itu, serta berpegang teguh kepada dasar-dasar perjuangan kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, garis besar negara, dan mengabdi kepada negara dan bangsa. Jadi boleh saja itu. Kamu juga boleh menjadi cita-cita menjadi presiden. Kalau tidak menjadi presiden Republik Indonesia, yang menjadi presiden salah satu perusahaan itu bisa. Ya, banyak. Kalau presiden perusahaan itu banyak, tidak hanya 1-2, tapi banyak, gitu ya. Ya. Kamu di. Nama saya Irtada dari daerah istimewa Aceh, Kabupaten Aceh Tengah. Saya mau tanya, apakah hobi Bapak waktu kecil? Apa? Apakah hobi Bapak waktu kecil? Hobi saya bertamuker, seperti tadi katakan, hobi saya sebetulnya hanya main-main sesuai dengan dengan keadaan. Kalau sepak bola aja tidak pakai bola sekarang, dulu pakai jeruk itu yang dibakar kemudian ditendang gitu. Itu buah jeruk, tahu? Buah jeruk itu kemudian dipanasi menjadi lunak. Nah itu yang ditendang ke sana kemari, karena tidak mungkin membeli bola pada waktu itu karena sulit daripada kehidupannya, ya. Hobinya gitu, main-main sama teman-teman gitu, sehingga teman-temannya Bapak juga banyak gitu. Nah, ini kan lagi, ya, apa? Nama saya Anggun Setiarini dari Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen. Maaf Pak, saya mau tanya pada Ibu. Ibu, apa? Ibu, ini ibu. Apa? Ya apa tak? Tanya apa? Bu, menurut Ibu,
Anak yang sehat dan baik serta bahagia itu yang bagaimana? Yang sehat dan baik itu yang bagaimana? Yang sehat yang baik. Ya. Anak yang sehat dan baik itu adalah anak yang tidak sakit-sakitan, ya toh? Sehat, tidak sakit-sakitan. Yang baik itu yang selalu berbuat baik dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada orang tuanya, dan berguna bagi nusa, bangsa, dan negaranya. Dan percaya pada diri sendiri untuk dapat melaksanakan segala macam pekerjaan maupun tugas apapun yang diberikan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ya. Terima kasih. Dari keinginan saya selalu cari kesempatan untuk balas budi kepada rakyat Indonesia yang baik itu. Nah sekarang balas budi itu saya nyatakan, saya wujudkan dalam rangka mensukseskan pembangunan itu. Ya. Nah, baik, terima kasih. Saya kira sudah banyak. Nah ini dari Nama saya Sardi dari Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kendari. Saya mau tanya, bagaimana cara merawat kesehatan yang baik? Cara merawat kesehatan yang baik. Yang baik itu tentunya Bapak dan Ibu juga akan memberi petunjuk pada waktu kecil. Tentu harus dipatuhi, ya. Harus cukup makan, serta juga bergizi, tapi juga jangan berlebihan. Kemudian juga daripada larangan-larangan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu yang mengganggu kesehatan juga harus dipatuhi. Jangan kemudian jangan makan terlalu banyak sambal, tapi sambelnya banyak, ya. Perutnya kemudian menjadi mulus, itu kan lantas menjadi sakit nanti tuh. Nah, begitu kalau kemudian lantas ada rasa sakit, harus segera tanya kepada yang ahli, kepada mantri kesehatan, kepada dokter, maupun juga kepada teman-temannya itu yang sudah mengetahui. Jadi jaga dengan baik, makannya dijaga, kemudian juga istirahatnya dijaga, lantas juga kerjanya juga dijaga, terus ada keseimbangan namanya, ya. Nah, apa lagi? Konser lagi, mantan lagi, ya boleh, dari yang fisik, tapi ini karena ada yang tertidur dalam acara Hari Anak Nasional pagi tadi. Dalam pidato kali ini, Presiden menyampaikan dalam kerangka tema Bersatu Mewujudkan Indonesia Ramah Anak yang diangkat pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi anak-anak. Dan uniknya, Presiden SBY untuk kesekian kalinya menegur sejumlah hadirin yang tertidur saat dirinya berpidato. Saudara-saudara, kita berkewajiban untuk memenuhi hak anak-anak kita. Mari cepat tolong dibangunkan yang tidur, ya. Ada 1-2 orang yang ngantuk barangkali, bangun. Baik, dengarkan lagi sekarang. Mari kita rawat dan asuh anak-anak kita dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Ini bukan pertama kalinya SBY menegur hadirin yang tertidur atau mengobrol saat dirinya berpidato. Ketika membuka pembekalan konsolidasi pemerintah daerah di Gedung Lemhanas pada tahun 2008 lalu, SBY juga kesal melihat peserta tertidur. Pada para gubernur saya sampaikan, bangsa kita ini boros energi, tidak termasuk atau belum termasuk bangsa yang hemat energi. Ya listrik, ya BBM, tambah telepon, tambah air, boros. Padahal makin bermasalah penyediaan pangan, energi, dan air. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Ya. Ya. Kalau tidur di luar saja. Malu kepada rakyat. Dipilih langsung sudah oleh rakyat. Untuk diajak bicara memasukkan rakyatnya saja tidur. Ya. Jangan main-main dengan tanggung jawab. Berdosa, bersalah, malu kepada rakyat. Kalau kita
kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kepemimpinan berangkat dari diri kita. Lembaga bisa meluluskan orang yang kepribadiannya jelek. Meskipun pinter, selangit pinternya, tapi kalau kepribadiannya jelek, itu jadi racun. Jangan diluluskan. Siapapun pasti tak suka saat bicara serius namun tidak didengar. Tak terkecuali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim TV One mengabarkan. Benar Pak Presiden. Tegur saja orang-orang yang tertidur sama yang berisik. Tapi yang jadi pertanyaan adalah mungkin orang-orang yang tertidur atau orang-orang yang berisik itu bingung soalnya. Ketika mendengarkan pidato, untuk mengusir rasa bosan mungkin dia ngobrol. Terlalu berisik, ditegur. Kemudian supaya dia menahan tidak berisik, ia tertidur. Serba salah memang. Jadi memang harus mendengarkan. Ketika memang disampaikan, apalagi disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ini sesuatu yang penting tentunya, ya kita harus dengarkan. Jadi ini mudah-mudahan para hadirin yang menghadiri acara di mana ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, waspadalah. Jangan sampai terkantuk, jangan sampai berisik. Dengarkan Presiden bicara. Begitu kira-kira pesan yang disampaikan Presiden SBY. Betul begitu Pak Presiden SBY ya? Ya, itu kabar dari Presiden SBY tadi ya. Bermain sulap, mau nggak? Kosong, dua, Tepuk tangan dan tawa ceria anak-anak ini menggelegar setelah Presiden Joko Widodo berhasil melakukan trik sulap pertamanya. Tapi pertunjukan sulap Presiden belum berakhir sampai di situ. biar dipegang oleh Ibu Jokowi, pegang dulu. Ibu negara Iriana bahkan ikut turun membantu sebagai asisten atraksi sulap sang presiden. Simpan ya, ini kosong ya. Kosong dilihat. Satu, bolanya masih di sini. Atraksi presiden pun berlanjut. Kali ini presiden dan sang istri menampilkan atraksi kotak kosong ajaib yang terus mengeluarkan kotak lain yang lebih kecil. Ini lagi masih. Oh, masih. Saat Iriana hendak duduk, tiba-tiba presiden kembali memanggilnya lagi. Bu Jokowi masih satu lupa ini satu coba. Ternyata pertunjukan sulap presiden masih belum berakhir. Untuk trik sulap terakhir ini presiden meminta partisipasi para hadirin. Satu anak yang beruntung pun dipanggil ke atas panggung. Pasang ya, minta kepada Adik Amin untuk diambil, ada enggak? Ada apa? Kosong ya? Ada. Ambil juga, diambil. Tak hanya jam tangan seperti biasa, presiden juga membagikan sepeda bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan. Seperti jawaban anak berikut ini yang sontak membuat presiden tertawa. Lakukannya, pengen jadi apa? Dari YouTubers, Pak. Lagi saya tanya, cita-citanya apa? Jawabnya
betul. Saya beri hadiah sepeda. Ya, dirayakan di Pekanbaru Riau, Hari Anak Nasional tahun ini menjadi hari yang spesial. Di hadapan ribuan anak-anak ini, Presiden menyampaikan pesan penting untuk anak-anak Indonesia. Yang keras, harus belajar. Dan saya titip pesan tadi yang baru saja drama tadi, ya. Tidak boleh membuli teman-temannya. Teman-temanmu semuanya nggak boleh. Setuju? Mencela temannya juga tidak boleh. Anak-anak dengan teman-temannya harus saling menghargai. Saya lihat tadi juga anak-anak berani. Ada yang mendekati saya, bisik-bisik. Pak, minta selfie. Selain rajin belajar, Presiden juga berpesan agar anak-anak Indonesia menggantungkan cita-citanya setinggi langit, tapi juga tidak lupa untuk bermain dan melakukan hal yang positif. Setelah menghadiri Hari Anak Nasional ini, menurut rencana Presiden akan melanjutkan kegiatannya meninjau proyek infrastruktur Jalan Tol Sumatera Pekanbaru Dumai. Tim Liputan Kompas TV, Pekanbaru, Riau.